Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan kita di zuhur Sabtu pekan yang lalu, kita telah mendengarkan salah satu perkara yang merupakan bentuk penunaian hak terhadap diri sendiri dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka mensucikan hati. Di antara yang dapat mengotorkan hati kita adalah dosa dan maksiat. Jalan untuk dapat meraih kebaikan hati dan kesuciannya adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat. Allah tabaraka wa ta'ala telah menyeru dan memanggil orang-orang yang beriman di dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan. Allah tabaraka wa ta'ala ma'asyiral muslimin menjadikan ayat yang terakhir di dalam Al-Quran diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang terakhir tidak ada lagi setelahnya ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala yang terdapat di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pemilik hati terbaik di antara seluruh manusia, hamba yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepadanya subhanahu wa ta'ala adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu ilallahi fil yaum mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nabi SAW mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih dalam satu hari sebanyak 100 kali. Nabi SAW manusia yang paling baik hatinya, yang paling suci jiwanya, mendisiplinkan diri dalam satu hari untuk memperbanyak istighfar dan taubat sebanyak 100 kali. Dalam hadis yang lain ma'asyiral muslimin, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, aku pernah berada di satu majlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu aku pun menghitung berapa kali beliau beristighfar, berapa kali beliau bertaubat, mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka kata Abu Hurairah, aku tak mendapatkan jumlah yang pasti berapa banyak beliau beristighfar dan bertaubat dalam satu majlis. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aku pernah berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis, lalu kemudian aku mencoba menghitung berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ini beristighfar, bertaubat. Maka aku dapatkan dalam hitungan dalam satu kali majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristighfar dan bertaubat sebanyak 100 kali. Subhanallah, Nabi yang mulia yang Allah tabaraka wa taala katakan tentangnya, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu, baik yang telah berlalu dan dosamu yang akan datang. Tapi beliau tidak tertipu dan tidak terpedaya, malah membuat beliau makin gigih dan semangat
di dalam mensucikan diri baik dari dosa, baik dari pengaruh dosa, baik dari dampak buruk dosa, dengan memperbanyak istighfar dan taubat dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ternyata konsistennya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam tiap hari memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, menjadikan ini salah satu amalan yang dimudahkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di ambang kematian. Ketika beliau berada di akhir hayat, maka beliau itu tetap memperbanyak istighfar, tetap memperbanyak taubat. Beliau mengatakan, Allahumma ghfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Dan itu masih beliau ucapkan hingga beliau berada dalam keadaan sakarat. Pelajaran bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin, bahwa kehidupan kita pada episode terakhir darinya itu adalah bagaimana kita memulai, bagaimana kita menjalani, dan bagaimana kita terus-menerus istiqamah dalam melakukan kebaikan ini. Kalau kita ingin akhir dari hayat kita menutupnya dengan kebaikan, maka mulailah dari sekarang untuk membiasakan diri melakukan kebaikan. Gambaran dari akhir kehidupan adalah kondisi dan keadaan kita saat ini. Jangan menghayal kaum muslimin mengakhiri hidup dengan kalimat la ilaha illallah kalau kita tidak pernah berusaha mentauhidkan Allah dan tidak pula pernah berusaha mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Jangan berharap di akhir hayat kita akan banyak mengucapkan al-kalimat at-tayyibat, ucapan-ucapan yang baik, kalau kita tak pernah mengajari diri dari sekarang. Zikir pagi, zikir sore, memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, yang mulia. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 ucapan yang paling dicintai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kata atau 2 kalimat yang ringan di lisan, yang berat diletakkan di atas timbangan dan dicintai di sisi Ar-Rahman. Maka Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, hendaknya setiap kita berupaya, setiap kali kita terjatuh dalam perbuatan maksiat dan dosa, atau kita selesai melakukan sebuah kebaikan, sebuah ketaatan, yakini di dalamnya banyak kelemahan dan kekurangan, sehingga akan tergerak hati ini untuk meminta maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sebutkan kaum muslimin bahwa orang-orang yang beriman, mereka tidaklah beristighfar dan bertaubat hanya ketika terjatuh berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu sudah merupakan sebuah kewajiban, itu sudah merupakan sebuah kemestian. Tapi orang-orang yang beriman, mereka selesai melakukan kebaikan dan ketaatan, mereka juga memperbanyak istighfar dan juga memperbanyak taubat. Lihatlah ma'asyiral muslimin, bagaimana kita selesai menunaikan solat fardu, maka kita selesai taslim mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Padahal kita selesai melakukan ibadah yang mulia, solat, tapi kita minta ampun juga kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena kita menyadari dalam solat kita terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Ada ketidakhusyuan, ada ketidaktenangan kita dalam melakukan ibadah dan taqarrub kepada Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin, lihat pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan di dalam perintah penunaian atau pelaksanaan ibadah haji, maka Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, para hujjat, para jemaah haji, summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kalau kalian sudah selesai
melaksanakan wukuf di padang Arafah, maka beranjaklah kalian menuju ke Masdalifah untuk mabit di sana. Kemudian dari sana keluarlah kalian dan juga seluruh jamaah untuk menuju ke Mina, melanjutkan rangkaian ibadah yang lainnya. Dan Allah katakan, wastaghfirullah, perbanyaklah oleh kalian beristighfar kepada Allah. Padahal baru wukuf di padang Arafah, baru doa kepada Allah, minta maaf, minta ampun. Dan keutamaan hari Arafah, kata Nabi SAW, ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu abdan minan nar min yaumi Arafah. Hari Arafah itu hari pembebasan hamba terbanyak dari siksa api neraka. Namun sesudah itu tetap minta ampun, tetap minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semakin hamba memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, akan semakin sucilah jiwanya, akan semakin bersihlah hatinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertaubat, Allah juga mencintai orang yang menyucikan atau menjaga kesucian dirinya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa seperti tidak memiliki dosa atau seperti tidak punya dosa. Artinya dengan taubatnya Allah mengampuni, Allah memaafkan, Allah menghapus semua kesalahan dan dosa. Ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Tunaikanlah hak diri dengan banyak beristighfar dan banyak bertaubat. Akui kita banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Mungkin tidak kesalahan pada tangan, mungkin tidak kesalahan pada kaki, namun mata kita telah berbuat salah, telinga kita telah berbuat salah, dan hati kita juga telah tergoda dan terjatuh dalam berbuat salah. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan setiap dosa dan kesalahan kita. Allahumma ighfir lana dzambana kullah. Ya Allah, ampunilah dosa kami semuanya tanpa terkecuali. Allahumma amin. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.